hei macan, kata guru saya. Langsung bilang, hei macan, kata guru saya. Lek sampean pengen mangan aku, kata guru saya, sampean kudu maca bismillah. Macan krungu lek kata guru saya, apa? Macane langsung minggir. Barokai apapun yang dikatakan dari gurunya itu semata-mata benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokai tunduk patuh kepada guru, macane langsung ngalih. Ngapunten, ono cerita sebentar. Kita itu dulu, zaman dulu itu kalau kita jalan-jalan kemana, ono setan diwacane ayat kursi, setane melayu apa enggak? Melayu. Tapi lek saiki kalau sekarang sampean kemana-mana diganggu setan, dibacakan ayat kursi, jangankan 100 kali, 1000 kali pun setan gak akan lari. Kalau sekarang sampean kemana-mana diganggu setan, kalau kepingin lari, ayatnya nggak usah dibaca, kursi ini sawatan, insya Allah setane layu. Sekarang nggak ada setan, sing ono setan doyan pinter. Cerita umum ono arek cilik. Dulu itu ada anak kecil jalan ke kuburan. Ono setan saking wedine sama anak kecil mau dibacakan ayat kursi. Biasanya kalau takut itu apa? Membaca apapun lupa. Akhirnya mau pengen bacakan ayat kursi, moco lali, moco tung amal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Akhirnya setan itu ngerti. Loh, iki kan donga arep mangan, timbangane aku dipangan, pilih luwih api aku mlayu dhisik. Ternyata patuh tunduk kepada guru itu luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing paling penting, rungokno teman-teman assalam, ida sahiba saykhon minas suyuh summa tarada qalbuhu faqad fasada wa wajabat alaihi at-taubah. Kalau kita itu pernah berguru, kita pernah belajar kepada guru, pernah belajar kepada seorang kiai, suatu saat hati kita itu ingkar, summa tarada, hati kita ingkar kepada guru, hati kita ingkar kepada kiai, bagaimana? Fakot khosiro, fakot hak fasada, wa wajabat alaihi taubah. Kalau kita pernah belajar kepada guru, suatu saat kita ingkar, maka kita wajib taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam cerita-cerita, di dalam riwayat, kalau kita suatu saat pernah ingkar kepada guru kita, fahadza minal kabair, itu termasuk dosa yang sangat besar. Tahun kemarin sudah diceritakan, manis takhofa bi ustadihi ibtalahullah ta'ala bisalasi baliyatin. Kalau kita gak seneng kepada guru kita, meremehkan kepada guru kita, kita dipanggil gak mau, kita disuruh gak mau, apapun intinya kita ingkar kepada guru, maka Allah akan memberi 3 bencana. Yang pertama apa? Kalla lisanuhu, apapun yang kita katakan, apapun yang kita tuturkan kepada orang, sulit untuk diterima oleh orang lain. Yang kedua, apapun yang kita hafal, kita menghafalkan sulit. Apapun yang kita hafal itu gampang lupa. Yang tiga ini yang paling bahaya. Kalau kita sering meremehkan guru, waftaqarra fi akhirih, akhir hayat kita tambah tua, umur 40 tambah tua, tambah melarat. Kira-kira ada nggak teman assalam? Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan assalam, tambah tua tambah kaya, insya Allah. Sekali lagi, kalau kita sering meremehkan guru, bahaya yang ketiga adalah yang paling bahaya. Selama tambah tua, akhir hayat kita tambah miskin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada salah satu riwayat, ada salah satu santri itu sering mencaci maki gurunya, sering mencaci maki kiainya. Kemudian suatu saat sang santri datang kepada kiainya, wahai kiai, saya sering mencaci panjenengan, sering ngelok-ngelok di panjenengan, mohon dosa saya diampuni. Apa kata kiai? Jom, apakah kamu di rumah punya kemucing? Ngerti kemucing? Sulak. Apakah kamu punya kemucing? Punya, yai. Kalau kamu punya kemucing, bawa ke sini.
jabuti satu-satu, ambil satu-satu, kemudian kamu buang. Ketika kamu mencabut satu persatu, ingat kesalahanmu kepadaku. Kemudian sang santri membawa kemucing dari rumah, dicabut satu. Ketika mencabut, ingat kesalahan kepada guru. Setelah dicabut, dibuang. Kemudian di jalan lagi, dicabut, dibuang, dicabut, dibuang. Sampai rumah kiai, kemucingnya sudah bersih. Apa kata santri? Wahai kiai, ini kemucingnya sudah bersih, mohon kesalahan saya dimaafkan. Apa kata kiai? Lek awakmu bener-bener kepengen tak ampuni kesalahanmu, wes awakmu mulia maneh. Kemucing yang telah engkau hilangkan, kemucing yang telah engkau buang tadi, ambil satu persatu, ambil lagi. Kemudian sang santri pulang sambil mencari kemucing-kemucing, bulu-bulu kemucing yang dibuang tersebut. Berjam-jam ternyata hanya menemukan 5 saja. Setelah besoknya datang lagi kepada kiai, wahai kiai, kemucing yang telah aku buang saya cari kembali, hanya menemukan 5 saja. Apa kata kiai? Begitulah dosa-dosamu kepadaku yang telah engkau sebarkan, fitnah-fitnahmu yang telah engkau sebarkan kepada orang lain, segitu banyaknya kemucing. Engkau minta maaf kepadaku, hanya 5 helai itu saja yang bisa aku maafkan. Paham apa tidak? Begitu juga kesalahan-kesalahanmu yang telah engkau sebarkan ke sosmed di mana-mana saja. Itu walaupun sosmedmu, tulisanmu sudah engkau hapus, tapi yang sudah tersebar kemana-mana tidak akan bisa terhapus kesalahanmu kepadaku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai teman-teman asalam yang terakhir, laisal murid man yaftahiru bisayyihi walakinnal murid man yaftahiru sayyihu bihi. Yang dinamakan murid, yang dinamakan santri, itu bukan hanya yang mengagung-agungkan, yang memuliakan-muliakan guru. Tutup. Sekali lagi, sing jenenge murid bukan hanya yang memuliakan guru. Guruku karomahnya ini, kiaiku karomahnya ini. Walakinnal murid, tetapi yang dinamakan murid itu yang dibangga-banggakan oleh gurunya. Paham apa tidak? Panjenengan semua termasuk santri yang dibanggakan guru atau belum? Kalau kita belum termasuk yang dibangga-banggakan oleh guru, kita belum termasuk murid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling terakhir supaya tidak terlalu tegang, saman tahu hantu, saman ngerti hantu, boleh saya ceritakan, saman ngerti hantu. Ternyata hantu itu tidak semua jelek. Sifat-sifatnya hantu itu ada yang bisa kita contoh. Yang pertama tuyul. Sama ngerti tuyul? Apa kehebatan tuyul? Masih kecil sudah pinter cari uang. Berarti awake dhewe wis gede gak iso golek duit, kalah karo tuyul. Ya ngomong tuyul cuma aku kok ya Allah. Yang kedua, yang untuk kita contoh itu apa? Yang biasa di laut. Siapa yang bisa di laut? Kita perempuan bisa di laut. Nyi Roro Kidul. Lihatlah sifatnya Nyi Roro Kidul. Walaupun setiap hari menatap di laut, tapi selalu menutupi aurat. Beda dengan kita, renang ini bis buka kabeh klamine. Lihat hebatnya Nyi Roro Kidul. Kapanpun walaupun menetap di laut selalu menutupi aurat. Kemudian sifatnya hantu yang patut kita contoh, yang ditali atas, yang ditali bawah itu namanya pocong. Oke, pinter. Pocong. Kehebatan pocong itu apa? Bajunya selamanya tidak pernah ganti. Awal itu sedino ganti pengkilo. Berarti lek sampeyan ono wong ora tau ganti, berarti celuken. Ya Allah. Yang keempat, sifatnya hantu yang perlu kita contoh itu apa? Yang datang tidak diundang, pulang nggak diantar, itu apa namanya? Jelangkung. Oh, pinter sampai jai langkung. Jai langkung itu datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Ya seperti Ustaz Satori, seperti saya nih, dan datang sendiri, pulang nggak diantar. Berarti Pak Izin itu koyo jelangkung. Ya Allah, alhamdulillah. Begitu juga pinter asalam. Asalam itu nggak boleh Habib, nggak boleh kiai. Sing ceramah boleh Pak Izin, boleh konco dhewe asalam. Pengen boleh berarti.
terserah kanca-kanca asalam dan ini aku gak disangoni disalami yo gak popo lek gak disangoni yo cek mentok. Yang terakhir, lihatlah yang patut kita contoh sifatnya hantu itu apa? Kuntilanak. Masya Allah, luar biasanya kuntilanak, susah senang selalu bahagia. Ayo senang bahagia, susah bahagia. Sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Melihat kuntilanak sedang berdandang, alisnya menceng, bedaknya ketebalan, hati ini sudah tidak karuan karena dilihat ibu-ibu di belakang yang cantik rupawan. Rokok obat kalena merah salah lobot nyawa sekolah. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman asalam bisa guyup rukun hatta ila yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Baik, assalam.